Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Kita masuk ke diagnosa wajah ya, untuk menentukan sifat seseorang. Silahkan bisa diamati bagian ini. Secara umum manusia itu nanti akan terbagi menjadi 4 ya, berkaitan dengan 4 unsur. Di atas ada panas, ada dingin, ada lembab, ada kering ya. Kemudian setiap orang itu umumnya murakkab atau bertingkat atau campuran gitu. Jadi contohnya misalnya begini, ada orang yang dia itu sifatnya berada di area sini, maka dia akan mempunyai lembab tapi juga mempunyai panas, atau dalam istilahnya disebut dengan sanguin. Kemudian akan ada orang pada posisi di sini, dia ada panas, ada kering, maka disebut dengan koleris. Pada bagian ini dia ada lembab tetapi ada dingin, maka lembab dingin, maka istilahnya nanti flekmatis. Kemudian nanti ada dia di area dingin tapi dia juga kering, maka dia melankolis. Ini gambarannya ya, orang-orang sanguin cenderungnya terlihat ceria. Ini datar, pragmatis. Kemudian kalau koleris ya, agak ambisius sedikit gitu ya. Nah kalau yang ini, wah ini apa ya, agak tertekan sedikit sih sebenarnya, teratur tapi tertekan juga. Oke, kita coba masuk ke contoh wajah. Tadi ada yang pesan untuk tambahkan lagi contoh. Kita lihat di sini ada contoh seorang aktor ya. Saya sebenarnya nggak begitu hafal dengan nama-nama ya, kalau nggak salah ini Tengku Wisnu mungkin kalau nggak salah ya. Kita bisa lihat, yang kita lihat yang pertama adalah bagian jidatnya ya, jidat, kemudian alis, kemudian mulutnya. Kita lihat jidatnya ini cenderungnya tidak terlalu nonjol tapi juga tidak terlalu ke belakang, dengan garis garisnya tidak begitu terlihat, cenderungnya halus. Maka ini yang saya katakan, ini campuran, ini pasti ada campuran. Tidak terlalu nonjol berarti tidak terlalu dingin, dan juga tidak terlalu ke belakang atau tidak terlalu panas. Dia tengah-tengah ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Maka kalau kita lihat kembali ke bagan ya, maka dia pasti akan ada di antara dua ini. Dia punya sifat double di sini. Ada panas, ada dingin. Ada panas, ada dingin. Dia arahnya di dua ini. Kita lihat lagi. Nah, kemudian alisnya dia cenderung tebal dan cenderung naik, berarti arah panasnya lebih dominan ya dibandingkan arah dingin. Kemudian dari sisi bibirnya dia cenderung datar. Maka kita bisa sedikit simpulkan ya, dia berada di posisi, kalau saya taruhlah di sini, titiknya dia ada di sini. Ya, tidak tengah-tengah, tetapi prosentasenya di sini. Dia ada unsur lembab panas, tapi juga dia ada unsur dinginnya di sini, lembab dingin di sini. Ya, dia menjadi double dia double. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Coba kita lanjut ke istrinya ya. Ini sebenarnya saya juga nggak enak ini, kalau nggak salah istrinya namanya Siren ya. Saya nggak begitu hafal. Oke lah, pokoknya ini kita bisa lihat di sini. Ini ada unsur panasnya, tapi kecenderungannya dia ada unsur dingin tetapi kering ya, tapi kering, sehingga kalau kita bisa taruhlah di situ poin, maka dia poinnya ada di sini. Dia ada panas, kering, tetapi dia ada unsur dingin. Nah, dia ada di sini ya, dia ada di sini. Kalau dari sisi kecocokan, maka dia sebenarnya ya oke lah, cocok ya, karena berlawanan, tidak dalam satu daerah. Ada sisi kecocokan, tidak dalam satu daerah, dia ada di sini. Oke. Kemudian lanjut lagi, ini ada siapa ya ini ya? Ya cuma nyari di Google dapatnya ini. Dito atau siapa tadi ya, kalau nggak salah Dito sama Rahma ya. Kita lihat di sini. Ini dulu dari suaminya dulu. Kita lihat ini cenderungnya lebih turun ya, lebih turun, ini datar. Ya. Berarti dia kecenderungannya ini juga sebenarnya nanti punya dua sifat. Dia secara dominan ada di bawah sini, berbalik dari siapa tadi namanya, Tengku Wisnu. Kalau Tengku ada di sini, sedangkan si Dito ini ada di sini ya.
ada di sini, tapi dia ada double 2, dapat double 2, tapi yang dominan Tengku di atas, kalau si Dito di bawah. Oke, kemudian lanjut Rahma. Ini cenderungnya naik dan tebal. Kemudian di sini cenderungnya juga apa namanya, semangat. Tetapi kita harus lihat ini ada unsur campuran juga. Kalau boleh saya taruh, dia posisinya ada di sini nih. Dia ada di lembab panas, tetapi mendekati panas kering. Jadi ada di sini nih. Ya, dia cenderungnya banyak senyum, tetapi dia mungkin dari sisi badan fisik akan jadi kurus. Dia ada di sini. Ya, oke lah, di sini masih terhitung cocok ya, karena berbeda, tidak dalam satu daerah ya. Dia berada di sini, sedangkan istrinya si Dito di sini, si Rahma ada di sini. Jadi campuran juga ya, suaminya dia campuran di sini, istrinya campuran antara di sini. Dapat dua wilayah yang berbeda. Oke, mungkin ini semoga bisa difahami ya. Memang agak sedikit sulit untuk membaca karena memang bukan matematis yang 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi kita lebih ke rasa, aura mungkin, atau apalah istilahnya, sehingga kita bisa menentukan perkiraan ada di area mana. Walaupun secara umum ini bukan menjudge bahwa seseorang punya sifat seperti itu, tapi kita lebih cenderung mengkonfirmasi ya, apakah ada sifat seperti ini. Nah, kalau baik kita motivasi agar semakin agar semakin bertambah nilai positifnya. Kalau sisi negatif kita berikan motivasi agar bisa merubahnya menjadi lebih baik. Mungkin ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.